Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah meluncurkan Golden Visa di mana warga negara asing bisa tinggal lebih lama di Indonesia hingga 5 tahun. Namun syaratnya adalah WNA itu harus berinvestasi di Indonesia, baik dengan membeli obligasi pemerintah Indonesia, saham di Bursa Indonesia, atau bisa juga beli reksadana perusahaan yang ada di pasaran. Nilai investasi minimal yang harus dibenamkan adalah 5,7 miliar rupiah. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai peluncuran Golden Visa ini? Apakah akan efektif menjaring investasi dari WNA? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Ancur bisa jadi perang nuklir. Nah, itu agama topik setiap peka, bangsa itu akan hancur. Juga perorangan, agama apapun. Itu fungsi agama apa? Apakah ada bukti nyata atau tidak? Tergantung kita peka nggak, kita dewasa nggak. Nah itu. Jadi kalau bangsa kita Tiongkok dulu ada kan agama dari ini ada itu luar mau masuk mau itu nggak kasih. Tiongkok kan agama paling kuno di dunia, ya nggak Buddha kan. Agama masuk kita kacau. Nah, tergantung bangsa kita nilai agama itu fungsi apa. Apakah pantas dengan agama untuk politik kepentingan pribadi? Nah, itu bangsa kita yang menentukan. Begini, kalau menurut saya sih ya, kan pemerintah ngasih investor kan pisah gol kalau nggak salah ya, pisah emas. Kalau menurut saya nggak perlu lah kasih pisah emas atau pisah intan atau berlian, nggak perlu. Kalau investasi kan orang pentingnya satu, pemerintahnya itu aman dan damai, itu yang dicari sama investor. Jadi udah gitu hukum juga harus ditegakkan gitu loh. Sekarang kayak investor mau ke sini ya, keamanannya Indonesia nih amburadul gitu. Siapa yang mau datang ke Indonesia gitu? Saya pun sendiri ya, kalau misalnya jadi pengusaha lokal ke sini, kalau hukumnya nggak jelas, bagaimana mau nanam saham gitu? Apalagi orang luar negeri. Kalau negeri itu kan lebih cerdik, lebih jelas. Dia lihat dulu ini negara bagaimana, aman apa enggak, ada ketahanan ini bagaimana. Jangan dikit demo. Orang yang bagaimana mau nanam saham, orang yang takut gitu loh. Nggak usah lah, pemerintah nggak usah kasih bisa emas lah, bisa berlian atau apa, nggak perlu. Yang penting jaga dulu keamanan Indonesia ini, keamanannya gitu loh. Baru investor datang gitu. Apalagi ini sekarang ya, Jokowi udah mau lengser 2 bulan lagi. Jadi kepastian hukumnya siapa nanti yang akan datang gitu loh. Apa yang akan datang tuh seperti kayak Pak Jokowi. Sekarang kan keberlanjutan katanya. Ya, memang sekarang keberlanjutan. Tapi kan kita nggak tahu. Hati orang kan nggak tahu ya kan. Iya. Tahu kita ukur sedalam manapun kita tahu, tapi hati orang kan kita nggak tahu. Apalagi politik sekarang kan susah ditebak. Hari ini kawan, besok lawan. Kan kita nggak bisa jelasin juga. Angkanya maksud saya, yang penting hukum dulu ditegakkan, baru kita bicara yang lain. Coba contoh kayak Singapura. Orang pemerintah nggak perlu ngasih bisa emas, bisa berlian, nggak perlu. Dia datang sendiri. Contoh kayak Elon Musk apa semua datang ke mana? Ke Malaysia. Nanamnya. Padahal udah dirujuk sama Jokowi ke sini sama tulang tuh ya, istilahnya Luhut bin Sarpanjaitan. Tapi ternyata nggak mau juga, tetap udah dirayu, udah apa. Itu yang namanya kesalahan kita di mana. Kita harus perbaiki hukum kita di sini amburadul. Yang nabrak orang aja bisa, anggota DPR bisa lolos, bisa nggak ada hukum, nggak ada penjara apa-apa. Padahal ngebunuh orang. Itu aja sih Bekasi. Iya, lagi cuci gudang kita ya Mbak ya. Dikasih Golden Visa, Silver Visa, apalagi nggak tahu lah, kita nggak tahu ya. Ini kembali lagi saya bilang Mbak ya. Kalau 5,7 miliar itu dananya dana semacam kayak jaminan apa boleh diambil? Itu saya pertanyakan. Itu jaminan atau semacam boleh untuk beli ini beli itu dia? Kayak beli saham. Misalnya sekian lot, mereka beli 5,7 itu. Gimana tuh 5,7-nya itu ngendap gitu saja atau bisa dipakai untuk yang dapat Golden Visa-nya ini?
Makanya kita pertanyakan 5,7 ini untuk semacam jaminan atau bisa buat main gold saham. Kita beli sekian lot sahamnya dengan 5,7 sekian, nanti pada waktu naik saya ambil keuntungan, pada waktu turun itu bagaimana, harus nambah lagi 5,7 miliar. Nah, itu harus jelas. Kembali lagi kita bilang ini kita lagi dipertontonkan lucu-lucuan. Padahal sudah 2 bulan, ini aja nggak jelas kan. 5,7 miliar itu untuk apa? Untuk semacam kayak jaminan, atau bisa dipakai mereka untuk menggunakan reksa, untuk beli saham, sekian lot. Nanti pada waktu giliran naik, mereka bisa ambil, giliran turun, apa perlu mereka harus nambah lagi modalnya 5,7 miliar lagi? Itu jadi pertanyaan saya. Makanya saya bilang, ini karena sekarang nggak jelas juga pemerintah ya, kita lihat saja kelanjutan lucu-lucuan ini. Apalagi 2 bulan sudah mau selesai, harusnya kembali lagi saya bilang, duduk dengan manis, gaji tetap dikasih kok, rakyat akan membayar, nggak akan kurang satu pun. Cukup kalau udah senang keputusan, nggak ada manfaatnya lagi, kecuali ada menguntungkan oleh rakyat, nggak apa-apa. Bagus sih, tapi ini kan nggak ada kejelasan. Ya saya berharap kembali lagi pemimpin ke depannya Pak Prabowo itu sudah pilihan rakyat, senang tidak suka kita ya. Karena Pak Prabowo ini seorang militer satu, kedua anak begawan ekonomi, saya akan mengangkat itu terus, anak begawan ekonomi. Mungkin Pak Prabowo ini akan mengambil bawa yang baik-baik di kabinetnya, dan yang busuk-busuk akan dibuang. Mungkin yang busuk-busuk ini nanti akan dikedepankan meja hijau. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Jalan-jalan ke kota Bandung, jalannya naiknya kereta, ayo semuanya pada bergabung biar investasinya merata. Buat wisatawan mancanegara yang mau investasi, yo monggo silahkan. Biar investasinya pada dana semakin merata. Kalau bisa sih investasinya kalau bisa sih padat karya kalau bisa. Gitu. Kalau menurut saya begini, harusnya kita ini tidak boleh mengikuti cara berpikirnya negara-negara maju semacam Eropa, Amerika. Mereka industrinya sudah cukup maju, terutama industri teknologinya sudah terbentuk ratusan tahun. Nah, sedangkan kita ini masih mencari-cari bentuknya. Namanya juga negara berkembang. Populasi penduduk kita, jumlah pertumbuhan penduduk kita melebihi penduduk Eropa dan Amerika. Kalau mereka tingkat pertumbuhannya itu di bawah 1% lah setahun. Kita ini populasi manusianya banyak sekali. Jadi kerawanan kita di dalam kejahatan kelas bawah itu tinggi sekali karena angka penganggurannya tinggi sekali. Di sini pemerintah harus memikirkan sektor-sektor UKM atau UMKM juga yang mendukung negara ini berdiri pada tahun 97-98 ketika terjadi krisis ekonomi. Itu 60-70% itu dukungan sektor UMKM dan UKM. Bukan industri-industri besar, bukan perbankan atau sebagainya, itu elit-elit itu, enggak. Jadi kita belajarlah dari kebangkrutan tahun 97-98. Kita juga belajar dari zaman Soekarno. Ada krisis juga. Jadi di sini sektor-sektor kecil ini yang mendukung negara ini harus difokuskan. Kalau bermainnya hanya main di saham, bermainnya hanya di portofolio, sektor real tidak ada. Ya bagaimana masyarakat yang 80-90% ini tidak mengerti masalah finance, masalah portofolio. Kalau 90% uang negara ini hanya diputar di kalangan elit untuk portofolio, hanya 10% di bawah. Bagaimana ini? 90% dimainkan di saham, 10% hanya berada di bawah. Sementara yang tidak bermain saham, yang tidak ngerti saham, itu 90%.
Yang mengerti paling nggak nyampe 10 juga saya kira, hanya 5%. Ini mengerikan loh, kalau misalnya sampai kita dengar kayak pengangguran untuk pabrik-pabrik tutup, sektor-sektor pendukung yang kecil-kecil tutup, kan? Inilah saya pikir ini harus dipikirkan pemerintah baru selanjutnya. Terima kasih. Hukumnya tidak jelas dan tegas. Orang dari luar tuh takut. Dia liatin dari berita yang udah ditangkap 5 tahun bisa jadi lagi pejabat lagi. Gimana itu? Korupsi lagi. Nah, KPK-nya juga berbuat yang nggak benar. Bagaimana orang mau invest? Hukumnya kayak Singapura tuh, hukumnya tegas dan jelas. Sisanya seluruh warga Singapura udah dibebaskan. Contohinlah Singapura itu. Itu aja. Namanya orang usaha ya boleh-boleh aja ya enggak. Tapi namanya orang mau menanamkan uang itu kan harus percaya dulu sama perbuatannya. Tuh, kalau kita lurus-lurus saja mungkin percaya, tapi kalau kenyataan sebaliknya kan ragu-ragu, ya kan? Jangan orang yang jauh. Teman kita aja kalau kita perbuatannya nggak bagus, kurang ramah, nggak jujur, itu aja nggak percaya. Apalagi orang asing. Perizinannya juga tambah ruwet sekarang. Punglinya tambah ruwet. Itu yang di Surabaya itu sekolahan di pungli itu yang seperti itu sangat banyak. Yang ada di Jakarta dan sekelilingnya. Itu yang melakukan itu pejabat pemerintah, belum ormasnya, belum RW-nya, belum kadusnya. Itu nggak mudah usaha di Indonesia. Makanya kalau mau bagus ya diperbaikilah, pejabatnya diperbaiki, masyarakatnya diperbaiki. Kalau kita sudah baik-baik, udah ramah dengan pengusaha, Indonesia itu maju. Itu penyakitnya itu ada di situ, ada di diri pemerintah dari pusat sampai daerah. Makasih. Kalau saya bilang bagus menarik investor asing, justru malah wisatawan yang datang ke Indonesia ini jangan yang backpackeran diseleksi ke Amerika gitu loh. Kalau memang minimal misalnya harus ada 50 juta di rekeningnya gitu. Terus kedua, jangan terlalu mudah mendatangkan orang asing ke Indonesia. Yang saya dengar itu udah banyak orang asing datang ke Indonesia malah punya KTP, dia nggak buat apa-apa di Indonesia. Invest di pabrik juga enggak, invest di reksadana ataupun sun juga enggak, apa namanya itu obligasi pemerintah juga enggak. Jadi terus coba pindah aja dari negara yang udah penuh biaya hidupnya lebih tinggi, misalnya dari RNC ke Jakarta atau ke Kalimantan dan Korea juga. Itu untuk apa? Di negara kita udah banyak penduduk. Jadi golden visa ini sebenarnya bagus. Cuman itu tadi, jangan terlalu mudah lah menaturalisasi orang. Oknum yang terlalu mudah memberi KTP itu harus diperiksa, jangan-jangan terima suap. Tapi kalau niat pemerintah datangkan investor itu bagus untuk mendongkrak perekonomian kita. Saya kira itu. Ya, saya kurang lebih setuju dengan pertemuan sebelumnya ya. Jangan terlalu mudah kasih golden visa atau orang asing gitu. Jadi mungkin saya boleh nambahkan tuh, kita jangan mengagung-agungkan apa namanya investasi dari orang asing gitu. Ya, dari presiden keberapa sampai sekarang itu semua sama tuh menarik investor asing gitu. Itu ibarat tuh kita jual diri kalau kita bilang ya, eksploitasi harta kekayaan alam Indonesia dan lain-lain gitu. Itu eksploitasi sebetulnya ya. Nggak lebih, itu saya solusi misalnya yang paling dasar sekali lah, tarik investasi asing gitu. Berpikir kreatif, jadi kreatif lah gitu. Kita perlu malah kita invest di luar gitu. Ya jangan naikin terus, kasih golden visa, kasih red carpet. Kan contoh ya di Bali itu tanpa golden visa, kalau kalian lihat di daerah dingin, di daerah mana itu orang asing semua. Kita udah jadi bukan di tanah sendiri, itu kita jadi orang asing di tanah, di negara sendiri itu. Orang bulenya banyak sekali di sana. Jadi tanpa golden visa pun udah banyak gitu loh. Mereka udah banyak investasi, beli
tanah, beli apa, buka usaha di Bali itu udah banyak gitu. Itu nggak perlu lagi sama golden visa itu loh. Makin aja nantinya. Kita jadi negara orang asing di negara sendiri. Makasih. Kayaknya kita mesti meluruskan ya agar nggak tampaknya itu lucu gitu ya. Kan ini dari tadi pagi dibahasnya itu adalah harus membeli obligasi reksadana atau apa sebesar 5 miliar atau 10 miliar untuk 10 tahun tuh 10 miliar, untuk 5 tahun tuh 5 miliaran kira-kira. Maksudnya 350 ribu USD atau 700 ribu USD. Gini ya yang sebenarnya. Jadi itu hanya untuk jaminan kalau dia minta visa 5 tahun atau 10 tahun. Akan tetapi investasinya itu bukan membeli reksadana ataupun bursa saham atau apa sajalah, obligasi atau apa. Akan tetapi mereka harus investasi. Kalau perorangan investasinya minimal 5 juta US dollar kalau untuk 5 tahun dan 10 juta 10 juta US dollar untuk 5 tahun dan 25 juta US dollar untuk 10 tahun. Lalu kalau kita kalau korporasi investasinya lebih gede lagi. Jadi 350 juta US dollar dan 700 juta US dollar. Jadi artinya itu hampir 1 triliun untuk investasi. Kalau itu korporasi, kalau investasinya adalah perorangan itu mungkin ya buka travel atau buka perdagangan atau pergudangan kayak gitu. Dan izinnya cuma untuk 1 orang visanya. Jadi sebenarnya tidak semudah itu. Berarti investasinya itu udah paten. Tapi yang saya takutkan adalah karena ini ada persyaratan lagi nanti kira-kira setengah tahun ditinjau dan sebagainya seperti itu. Lah itu yang saya takutkan adalah hukum di Indonesia itu kan paling mudah untuk memeras orang, memeras pengusaha lokal saja diperas, apalagi pengusaha asing. Itu yang jadi masalah. Misalnya gini, Anto, kamu melanggar aturan ini nggak boleh gini, seharusnya gini, nggak seharusnya gitu. Lah ini loh yang ditakutkan itu. Jadi sebenarnya dibolak-balik, dirangsang apapun itu kembali pada hukum kita yang sebenarnya bagaimana. Kalau hukum kita itu masih hitam putih abu-abu kayak gitu nggak jelas, sama seperti kayak sekolah Petra gitu 140 juta per bulan untuk biaya parkirnya dengan 4 RW 140 juta, padahal Petra itu sudah berdiri sebelum ada perumahan itu. Bayangin aja Bung Anto, itu sekian tahun aja bisa diperas seperti itu. Dan wakil wali kota yang menyelesaikan masalah itu juga tidak bisa apa-apa, malah cuman menengahi. Artinya menengahinya gini, Bung Anto jangan cakar-cakaran sama ibunya, cuman gitu doang. Terus itu juga udah ke DPRD. Dan sekarang ini sekolah Petra mengatakan karena RW-nya udah mundur, tidak lagi menutup jalan, terus mereka juga tidak minta duitnya, ya sudah kita sementara berhenti.
Kalau saya yang jadi Petra, saya tidak mau berhenti. Kenapa? Karena itu sudah pelanggaran hukum. Karena itu jalannya Pemkot, jalannya pemerintah. Tapi kok kamu bisa jadi seperti itu kan artinya kejahatan gitu ya. Lah, bisa nggak Bung Anto bayangin sekolah Petra ini yang investasi adalah yayasan. Berarti kan orang lokal kelahiran Indonesia bisa dilakukan seperti itu hanya karena parkiran, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, DPRD pun juga sudah turun tangan, but cannot do something. Nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Sekarang pertanyaan saya, kalau Bung Anto udah terlanjur datangin mesin, kan lumayan gede, hampir 1 triliun kok. Nah, udah harus datangin mesin lah, harus datangin itu. Kira-kira mesinnya bisa diambil balik enggak? Kan repot kan? Terus gimana kalau kita dipersulit terus-terusan? Sementara di Indonesia investasi yang paling nggak tahan adalah punglinya atau high cost ekonominya. Nggak usah cerita buruh dulu deh, high cost ekonominya dulu. Pungli kanan kiri kan. Lah hal-hal seperti ini gimana? Kalau saya ngomong, walaupun pemerintah dicaci maki oleh masyarakat, karena ketidaktahuan masyarakat, pemerintah nggak apa-apa, tapi masalahnya adalah nanti di kemudian hari pasti juga masalah lagi karena investornya pasti juga nggak akan berani seperti itu. Makasih. Tapi saya dengar Ibu Mila sih nilai nggak segitu ya, gede ya. Nah mungkin sekecil gitu mah men, kalau modal investor mah seperti cabut bulu kaki atuk, tau nggak? Bener, 5 tahun loh, gila. Cuma kita kan nggak tahu, Indonesia kan hukumnya kacau kan, orang takut. Kita nggak tahu secara detail peraturan gimana, apa nginep, uang diindepin, atau kapan-kapan bebas boleh, yang penting mandi saham. Hukum kita kan kacau, nggak jelas. Benar nggak? Saya nggak mungkin jauh gitu deh. Jadi kita nggak jelas, saya juga berani komentar yang sebenarnya gimana bangsa kita, pejabat kita menjalankan tugas ini. 5 tahun cuma segitu mah, ya iyalah. Kopi rumah 1 Jakarta mah nggak dapat. Saya rumah gede, apalagi di PIK. Wah, salah kali saya. Jadi saya nggak berani komentar ini. Ya, yang penting hukum diperbaiki. Mitra bisnis, kami sudahi dulu sesi Businessman Opinion kali ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya Anita Wijaya.